sana kesengsem kesenggal mesem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para Kung Mania dan para subscriber saya yang selalu semangat mengikuti tutorial-tutorial saya dalam membuat sangkar. Oke, di video saya kali ini saya akan membagikan video tahap 2 dalam membuat sangkar iras. Di video yang pertama saya sudah membagikan bagaimana cara membuat jeruji untuk sangkar iras. Dan di video yang kedua ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara membuat tembok dan ring untuk sangkar iras. Dan di video ini juga saya akan memberikan tutorial yang sesederhana mungkin, semaksimal mungkin, dan sedetail mungkin agar teman-teman bisa mempelajari atau memahami cara membuat sangkar ini dengan mudah. Oke, seperti apa keseruan saya dalam membuat sangkar? Ikuti terus video saya dan simak sampai akhir video ini. Check it out. Oke, yang pertama teman-teman bisa menyiapkan bambu yang sudah dibengkok-bengkokkan seperti ini. Lalu kita potong. Posisi motongnya itu nyerong ya teman-teman ya. Karena kalau posisi menyerong kita akan mendapatkan sambungan yang lebih maksimal dan lebih kuat tentunya ya. Lalu kita amplas ini supaya permukaan bagian luarnya bisa halus saat kita lem, jadi kelihatan rapat sempurna gitu ya. Lakukan seperti ini hingga menjadi lingkaran yang kita inginkan. Nah, ini saya buat lingkaran untuk tengah yaitu 40. Oke, selanjutnya teman-teman bisa membuat temboknya. Yang pertama teman-teman bisa mengupas kulitnya saja seperti ini. Butuh 3 bambu. Lalu kita potong, dan potongan ini tekniknya seperti tadi ya. Potong menyerong hingga pas, lalu kita lem lagi gitu ya. Memang proses ini agak sedikit lama karena kita memerlukan sambungan yang maksimal ya teman-teman ya. Setelah dilem seperti ini, jadilah lingkaran diameter 33 teman-teman ya. Ini untuk tembok bawahnya. Oke, nah ini jeruji sudah jadi. Terus lingkaran tengah ini diameternya 40. Ini juga sudah oke. Tebelnya ini 2 cm teman-teman ya, untuk dipotong jadi 2. Lalu nah di sini temboknya saya memakai 2 tembok untuk pilihan. Jadi teman-teman bisa melakukannya pilih hitam atau putih gitu ya, sesuai selera. Jadi teman-teman membuatnya bisa digambar ataupun dikupas kulitnya juga boleh. Selanjutnya teman-teman bisa menghitung jumlah jeruji untuk sangkar iras ini ya. Nah, saya sarankan memakai bambu yang agak besar ya, supaya jumlah jerujinya bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi ya. Karena untuk sangkar diameter 40 itu kita memerlukan ruji minimal itu 80 helai ruji ya teman-teman. Nah, di sini saya mau kasih cara mengasih titiknya ya. Karena sangkar iras itu agak sedikit susah ya untuk membagi titik-titik sangkarnya ya, karena kita tidak bisa mengatur jarak jeruji sesuai yang kita inginkan seperti sangkar-sangkar pada umumnya. Nah, di sini saya akan memberikan cara membagi jeruji untuk sangkar iras ya teman-teman. Misalnya bambu yang kita belah-belah itu kita menghasilkan 80 batang jeruji. Jadi teman-teman bisa membaginya menjadi 4 seperti ini. Kita kasih coretan 4 sisi ya. Nah, di setiap sisinya dari jarak garis ke garis yang satunya itu isinya 20 batang jeruji gitu teman-teman ya. Nah, ini cara membagi. Kalau jerujinya itu ada 80 atau enggak kita bisa membaginya menjadi 8 bagian. Nah, seperti ini.
Jadi teman-teman bisa mencoretnya lagi di tengah-tengah, yaitu kita bagi dua lagi setiap coretan dari coretan. Nah, di sini sudah menjadi 8 bagian. Jadi setiap sisinya itu kita bisa mengasih titik untuk 10 jeruji gitu teman-teman ya. Kalau coretannya dilobangi jadinya per sisi itu 9 jeruji, 10 plus coretannya gitu teman-teman ya. Nah, tapi kalau teman-teman waktu membelah jerujinya itu mengalami jeruji yang ganjil, misalnya 83, nah teman-teman bisa membaginya menjadi 3 dulu. Nah, 3 itu menjadi titik lubang dari 3 jeruji yang ganjil tadi ya, dan 80-nya baru kita bagi 3 gitu teman-teman ya. Bisa juga misalnya waktu kita membelah-belah menjadi 86 jeruji misalnya. Nah, kita bagi 6 dulu ya, dari lingkaran ini kita bagi 6 titik dulu, baru 80-nya kita bagi 6 gitu teman-teman ya. Itu cara kita membagi jeruji untuk sangkar iras. Karena sangkar iras itu kita tidak bisa menentukan berapa jeruji yang kita butuhkan. Kita hanya bisa mengikuti berapa jeruji yang bisa kita buat waktu kita membelah-belah bambunya gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menempel bagian dalamnya ini dengan bambu lagi. Ini fungsinya untuk kerangka bagian dalam ya, karena bagian dalamnya ini akan menjadi jeruji untuk bawah. Nah, oke, selanjutnya bisa kita bor setelah kita selesai membagi jarak jerujinya. Nah, proses ngebor ini seperti biasa teman-teman, kita tidak ada teknik khusus untuk pengeboran. Nah, ini sudah saya bagikan di video-video sebelumnya. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa menyiapkan 2 batang bambu yang sudah dibelah dan dikasih coretan mal seperti ini ya. Nah, ini coretan ini jaraknya 1,5 cm. Ini untuk jeruji bagian bawahnya teman-teman ya. Nah, untuk jeruji ini bisa dikasih ukuran yang agak lebih besar ya. Nah, bisa memakai 3 mili atau 3,5 mili, karena jeruji bawah itu paling rawan untuk rapuh teman-teman. Oke, sekarang lanjut kita bor. Nah, bor ini bisa menyesuaikan dari arah coretan yang sudah ada di pinggir itu teman-teman ya, di atas itu ya. Nah, coretan itu saya hasilkan dari mal 2 batang bambu yang ini ya, yang 2 batang ini. Nah, itu jaraknya 1,5, lalu teman-teman bisa menaruhnya garisan, dicoret pinggirnya, nah baru mengikuti bornya gitu ya. Oke, setelah begitu kita kasih jeruji seperti biasa. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, sebenarnya dalam membuat tembok sangkar perkutut jenis iras itu sama dengan tembok sangkar-sangkar pada umumnya ya, cuman bedanya itu di pembagian jerujinya itu memang sedikit berbeda daripada sangkar-sangkar pada umumnya ya teman-teman. Dan untuk diameter 40-nya teman-teman bisa menggunakan teknik yang sama saat pembagian jeruji, sama persis seperti yang sudah saya terangkan saat membagi jarak jeruji tembok. Dan saya akhiri dulu video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share juga jika video ini bermanfaat bagi yang lain. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kung Mania Nusantara.